Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Oke, saya minta lambaikan tangannya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Shalom prosper people. I grow, I go, I glorify. Sekali lagi prosper people. I grow, I go, I glorify. Apa kabar Bapak Ibu yang diberkati? Saya sehat, kuat, makmur, panjang umur, diberkati. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan, mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Karena anugerah-Mu kami ada di sini Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami ada pada hari ini. Kami naikkan syukur kami buat kebaikan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami puji dan kami tinggikan. Kami sambut Engkau Roh Kudus. Kami sambut kemuliaan. Selamat datang hadirat Tuhan di tempat ini. Kami mulai dan kami habiskan ibadah raya Betania Fresh Anointing Pola Kono pada pagi hari ini yang dahsyat dan luar biasa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan. Nama yang memberi kehidupan, Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, yang percaya mari sama katakan amin. Sampai
berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Jadi kami memuji Engkau Yesus, sebab Engkau tahu, Engkau Allah yang dahsyat, yang siap memuji Tuhan. Mari sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Mari semua tepuk tangannya. Mari semua berkata, sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan, malah petaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku,
kebaikan-Mu Tuhan. Tentu lewat hati telah gelap, Kau ada bagiku.
sepanjang hidupku kau selamatkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu. Lagi katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau amin Tuhan, sepanjang hidupku kau selamatkan, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Cari Tuhan, kamu hidup. Cari Tuhan, kamu pasti berkuasa. Tetapi sering sekali kita tidak mau. Karena kita cari kekuatan sendiri, kita cari kemampuan kita sendiri, kita cari pengalaman kita sendiri, kita cari perasaan kita sendiri, kita cari pikiran kita sendiri. Maka hidupmu tidak akan pernah berkuasa. Tuntunan firman Allah pada saat ini mengatakan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, kamu pasti hidup. Terima kasih Bapak, Tuhan yang sangat baik sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menemukan kami. Ucapan syukur kami yang tidak pernah putus-putusnya. Di saat kami beribadah, itu mencari Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, itu mencari Tuhan. Di saat hati kami terus mau membaca firman, itu artinya mencari Tuhan. Di saat Bapak dan Ibu selalu bersyukur, itu artinya mencari Tuhan. Seluruh tolak ukur hidupmu hanya firman, itu juga artinya mencari Tuhan. Maka kau akan hidup. Generasimu akan hidup. Anak cucumu pasti hidup. Warisan apa yang kau berikan kepada anak cucumu, dan hari ini itu juga menjadi warisan anak-anakmu. Kalau Bapak dan Ibu memiliki warisan sakit hati, warisan dendam, warisan apapun itu, ingat, warisan itu juga akan turun kepada anakmu. Maka carilah Tuhan. Sesuatu yang tidak baik akan Tuhan pulihkan. Sesuatu yang tidak sehat akan Tuhan pulihkan. Hanya satu caranya, mencari Tuhan. Dan menerima firman Tuhan hari ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Semua yang katakan amin. First people, I go, I glorify. Tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Baik, tepuk tangan untuk semua singer, pemain musik, dan juga WL hari ini. Ya, luar biasa. Baik, saya persilakan duduk. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom. Ya. Baik, selamat datang untuk di akhir bulan Februari ini. Ya, beberapa hari ke depan kita sudah memasuki bulan yang baru. Baik, jemaat Tuhan, coba konsentrasi, fokus, karena tuntunan firman Tuhan untuk kita saat ini berbicara cari Tuhan. Kita baca Yesaya 30 ayat
ayat yang 15. Yuk, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Coba perhatikan Bapak dan Ibu dan Saudara, Tuhan yang maha tinggi, ya, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang kita punya itu tempatnya di tempat yang maha tinggi. Tidak ada yang melebihi maha tingginya Tuhan, hanya Tuhan saja. Allah Kudus Israel berkata kepada umatnya, bertobatlah dan tetaplah tenang. Istilah kata bertobat ini itu kepada si bungsu yang keluar dari rumah kasih karunia. Sedangkan si sulung itu melambangkan sadar bahwa Anda dan saya sudah tinggal dalam kasih karunia. Katakan amin. Lebih semalai, katakan amin. Bertobatlah dan tetaplah tenang. Semua hidup kita tidak terlepas dari masalah. Apapun yang kita hidupi dan selama kita hidup selalu juga ada masalah. Nah, firman Tuhan sudah mengatakan tetap tenang. Katakan amin. Tetap tenang. Karena ciri orang beriman itu tenang. Maka kamu akan diselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tenteram. Orang yang emosi, orang yang gelisah, orang yang khawatir, itu tidak mungkin tenteram. Itu tidak mungkin percaya. Maka kamu akan kukuatkan, tetapi kamu tidak mau. Tuhan Allahku yang Maha Kudus Israel mengatakan, jika kamu kembali padaku, jika kamu kembali padaku, itu si bungsu kembali, ya, kamu selamat. Katakan amin. Hanya dengan tetap tenang dan percaya padaku, kamu dapat kuat. Kamu tidak mau melakukannya. Penekanan saya pada pagi hari ini itu berbicara kata mencari. Coba perhatikan kata mencari. Kata mencari di sini bukan sesuatu kita mencari yang hilang baru kita temukan. Ya, coba perhatikan. Waktu manusia itu dijadikan Tuhan, sebelum rohnya, sebelum nafasnya dihembuskan oleh Tuhan, manusia tadi yang sudah sempurna secara fisik itu tetap menjadi barang mati, benda mati, sebelum Tuhan menghembuskan rohnya. Coba perhatikan, semua fisik kita ini bahan bakunya itu dari tanah, ya, itu dari tanah. Tetapi roh, nefasnya Allah itu berasal dari sorga. Maka waktu Tuhan memberikan ruahnya, rohnya, nefasnya, nyawanya, maka lihat, benda mati tadi Adam menjadi hidup. Ya, coba perhatikan. Bapak dan Ibu, saya membuat suatu perumpamaan. Kalau tidak ada nafasnya Tuhan awal diberikan padamu dan pada saya, engkau dan saya hanya benda mati ini saja. Ya, hanya benda mati ini saja. Maka waktu Tuhan memberikan rohnya, dihembuskan padamu nefasnya, dihembuskan padamu ruahnya, maka benda yang mati ini jadi hidup. Maka lihat, kata mencari di situ itu karena engkau sudah punya roh, engkau sudah punya jiwa,
benda mati. Yang kedua, ingat, kata mencari di situ itu berarti sesuatu tadi yang mati, yang benda mati, setelah sudah diberikan rohnya, maka roh yang benda mati ini setelah sudah punya nyawa, inilah yang harus mencari. Kalau orang dunia mengatakan ini HP, saya kehilangan HP, berarti kata mencari di situ bukan HP yang mencari saya, tapi saya yang mencari HP. Bisa paham? Tapi kata mencari di sini yaitu benda mati tadi, setelah sudah diberikan rohnya Tuhan, benda yang mati tadi harus mencari si pemilik nyawa. Ingat, kata mencari di situ bukan Tuhan yang hilang. Anda dan saya sering hilang. Ya, coba perhatikan. Bapak, dia tetap ada di rumahnya. Dia tetap menunggu anak bungsunya supaya kembali. Dia tidak pergi kemana-mana. Bapak itu tidak hilang. Yang hilang itu anak pergi. Coba perhatikan. Bapak sekali menetapkanmu, memilihmu, itu tidak pernah salah. Dan itu tidak pernah berkurang nilainya. Maka Bapak itu selalu menunggu di rumah. Dia tunggu dengan pikiran yang positif. Kapan anakku kembali? Seorang bapak tidak akan pernah memikirkan sesuatu yang jahat terhadap anaknya. Tapi kadang anak yang tidak paham, anak yang tidak paham, maka pada saat titik terendah, anak itu si bungsu mencari bapaknya. Dia ingat bapaknya. Maka terjemahan yang lain, kembali padaku. Anak si bungsu kembali ke bapaknya. Kembali ke bapaknya. Ingat, kasih karunia tidak membuatmu jadi murahan. Kasih karunia itu membuatmu harus bertanggung jawab. Kasih karunia yang diberikan Tuhan padamu itu melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bukan jadi barang murahan. Nilainya sangat mahal. Maka pengorbananmu seperti apapun nilainya, itu tidak ada artinya dengan pengorbanan Yesus di salib. Katakan amin. Katakan amin. Ingat tadi, si bungsu, dia perlu bertobat. Dan bertobatnya, dia kembali mencari bapaknya. Di rumah bapakku banyak makanan. Maka bapak yang kau punya dan saya adalah bapak yang memiliki persediaan. Seluruh persediaan. Makanan, minuman, damai sejahtera, bahkan persediaan keselamatan itu diberikan. Apalagi persediaan yang lain. Jadi, kalau Bapak dan Ibu datang kepada Tuhan hanya karena nilai rupiah, Anda merendahkan salib. Anda merendahkan pengorbanan salib. Katakan amin. Maka perhatikan, si sulung ini yang harus disadari. Sudah tinggal dalam kasih karunia, tapi tidak dia bisa melihat bahwa apa yang punya Bapak itu juga Bapak punya dia. Sehingga sampai bapaknya pun mengingatkan dia, apa yang Bapak punya, kamu juga punya. Itu tidak ditujukan kepada si bungsu, tapi pada si sulung. Kalau secara manusia, Bapak itu sebenarnya kecewa, terluka kepada anak si sulung. Sudah tinggal dalam kasih karunia, sudah tinggal dalam kasih karunia, tapi si sulung itu mengata-ngatai bapaknya. Bapak tidak baik, Bapak tidak adil. Bapak, adik saya baru datang saja,
menghabiskan. Selama saya dengan Bapak tidak pernah diberikan satu makanan korban sembelihan, tidak pernah dipestakan, tidak pernah dikasih cincin, tidak pernah dikasih mahkota. Bapak sangat terluka dengan sikap si sulung. Maka Alkitab mencatat si sulung tidak ada lagi catatannya di Alkitab setelah dia ngomong seperti itu. Waktu Yesus ditolak di Nazaret, dia mau diserbu oleh para orang-orang yang selalu tinggal di rumah Tuhan. Mau diserbu, mau dijatuhkan. Tetapi Yesus dengan gentle, dia pergi bukan dari belakang, tapi dari tengah-tengah mereka. Dia minta izin. Dia minta izin. Ingat, waktu Yesus mengatakan, di rumah sendiri, di kampung sendiri, saya ditolak. Waktu Yesus meninggalkan Nazaret, dan Yesus tidak pernah datang lagi ke Nazaret, justru itulah hukuman bagi Nazaret. Jangan sampai seperti anak sulung. Jangan sampai lagi Tuhan itu tidak mampir, tidak mau lagi singgah. Ingat, di Nazaret hanya sakit flu dan batuk yang Tuhan sembuhkan. Tapi di tempat Genesaret hanya berbeda tempatnya saja. Di Genesaret, misalnya Nazaret itu kurun, Genesaret itu misalnya di tewa sana. Justru di tewa sana yang bukan kampungnya, yang bukan tempat-tempat orang beriman, yang bukan tempat bandnya Allah, justru di Genesaret banyak Yesus lakukan mujizat. Karena apa? Dia diterima. Amin. Si sulung tidak menerima bapaknya di ending hidupnya. Justru yang menyenangkan hati bapaknya itu si bungsu kembali. Mungkin bapak dan ibu dan saya sering sekali sudah tersesat jauh. Dan waktu si bungsu kembali, si bungsu langsung disambut. Dan hati seorang bapak tetap menyambut. Maka si bungsu berbicara, bertobat. Si sulung berbicara, sadar diri. Kau tinggal dalam kasih karunia. Halo? Amin? Maka arti dalam tinggal tenang, umatnya, saudara harus mengandalkan Tuhan. Itu arti tinggal tenang, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, arti tinggal tenang, tidak mencari dukungan di luar negeri. Zaman itu Israel selalu mencari, minta dukungan, minta dukungan, minta dukungan. Mereka ke luar negeri, yaitu Mesir. Mesir itu tentaranya kuat, Mesir itu kuda-kudanya kuat, Mesir itu satu tempat pengharapan. Ingat, Israel mengalami tekanan. Tuannya suruh tenang, tapi dia tidak tenang, cari bantuan. Itu Tuhan terluka. Tenang. Jangan pernah mengambil satu keputusan waktu hatimu tidak tenang. Tenang di sini artinya mencari Tuhan. Halo? Mencari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan pasukan berkuda Mesir. Seolah-olah kuda-kuda itu pasti lebih menjamin kemenangan mereka daripada tangan Tuhan semesta alam yang perkasa. Jangan pernah mengandalkan manusia.
Jangan pernah mengandalkan potensimu. Jangan pernah mengandalkan talentamu. Jangan pernah mengandalkan pikiranmu. Jangan pernah mengandalkan perasaan-perasaanmu. Jangan pernah mengandalkan orang-orang sekitarmu. Bahkan yang Mesir, model Mesir yang sekarang itu justru media sosial. Ya, yaitu sebagai pengganti yang saudara buat untuk membela perkaramu. Maka manusia, temanmu tadi, mediamulah yang akan membela dirimu, bukan Tuhan. Halo? Harus tenang di dalam menghadapi situasi apapun. Tenang, ngomong kanan kiri, tenang. Kurang serius, ngomong tenang. Lebih panjang dong, tenang. Halo? Amin? Amin? Yang berdiri di sini pun banyak masalah. Ya. Tapi semampu saya akan tetap tenang. Karena ketenanganku itu bukan karena kata-kata dari ibu. Saya selalu setiap pagi mencari Tuhan supaya tenang. Orang tenang tidak berkobar-kobar di luar, tidak berkobar-kobar di media sosial. Katakan amin. Katakan amin. Ingat, jaga penglihatanmu, jaga pendengaranmu, jaga hatimu. Tapi ada yang terpenting, jaga jari-jarimu. Sekarang yang paling jahat justru jari-jari. Melalui media. Saya harap seluruh jemaat BFA, apapun masalahmu, jangan pernah cari Mesir modern, yaitu media sosial. Jangan. Tenang. Dan jarimu perlu tenang. Katakan amin. Ngomong kanan kiri, jarimu juga harus tenang. Jangan pencet sana, pencet sini. Hoi, bilang. Hoi, bilang. Ngomong lagi, hoi. Jarimu harus tenang. Ya. Maka cara menerima kuasa Tuhan. Tadi cari Tuhan, maka Anda berkuasa. Katakan amin. Maka caranya apa? Bertobat, kembali kepada Tuhan. Yang kedua tadi, tetap tenang. Dan yang ketiga, percaya. Ya, tetap tenang dan percaya. Maka penghalang tidak menerima kuasa Tuhan, kamu tidak mau melakukan. Kamu tidak mau melakukan. Maka coba perhatikan, bagaimana sikap dan bagaimana perbuatan memberontak kepada Tuhan itu. Coba baca Yesaya 30 ayat 1 sampai 2. Yuk baca 1 dan 3. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan dari rancanganku. Itu dulu. Melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Saya selalu mengingat, pertama Tuhan, yang kedua saya punya pemimpin, yaitu Gembala Senior Pak Agung. Kalau saya diutus kemanapun, itu berarti saya membawa nama Tuhan. Itu berarti saya membawa nama baik Pak Agung. Itu berarti juga saya membawa BFA. Pengalaman saya, yang saya sudah berputar ke semua BFA, itu biasanya para pelayan-pelayan, dia akan curhat, melampiaskan ketidakpuasan,
Dan Pak Agus selalu menekankan, harus tetap topang gembalanya, bukan jemaatnya. Harus tetap topang gembalanya. Dan minimal netralisir. Dan sampai detik ini itu yang saya lakukan. Beliau banyak diserang melalui media-media. Profesi banyak menyerang dia. Tapi saya tetap membackup beliau. Yang dokter-dokter yang apa, banyak menyerang beliau. Tapi saya tetap menopang beliau. Karena itu bapakku. Saya tidak mengatakan bapakku itu sempurna. Bapak rohani itu enggak. Halo? Saya hanya melihat iman yang ada pada dia. Saya hanya melihat Tuhan yang ada pada beliau. Maka saya harus membackup dia. Saya pergi kemanapun selalu ada curhatan-curhatan. Dan kami sudah ditekankan tetap topang gembalanya. Halo? Karena tidak ada seorang gembala yang akan mencelakai jemaatnya. Yang banyak itu ketidakpuasan jemaat karena tidak sesuai dengan hati dan pikirannya terjadi di gereja. Maka ingat, semua kita punya tantangan. Maka ingat sekali lagi, apa yang menjadi warisan yang sudah Tuhan berikan padamu dan pada saya, itu juga nanti yang akan menjadi warisan pada anak-anakmu. Topang, saling menopang, itu akan menjadi warisan juga buat anak-anak. Katakan amin. Yang kedua, tadi dikatakan di situ ya. Yang kedua, ayo lagi. Terus, ayo kita baca lagi dari atas. Celakalah. Coba yang pertama. 1, 2, 3. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ya, ingat, selama Yesus yang kita sembah di sini, selama Roh Kudus yang kita sembah di sini, selama Allah Bapa yang kita sembah di sini, berarti roh kita sama. Ya, roh kita sama. Dan itu juga adalah roh Tuhan. Roh Tuhan. Yang ketiga, lihat. Orang pemberontak itu seperti apa ya? Ketiga. Yuk, ayat 2. Ayat 2, 1, 2, 3. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Coba perhatikan lagi. Berangkat ke Mesir karena tidak tenang, dengan tidak meminta keputusan Tuhan untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Halo, waktu Bapak dan Ibu mengalami pergumulan apapun, tenang. Jangan cepat-cepat minta dukungan. Dukungan Tuhan itu melampaui semua dukungan yang kau butuhkan secara manusia. Tenang. Mungkin Bapak dan Ibu tidak kelihatan, tidak melihat jawaban 1, 2 ke depan, seperti tidak ada solusi. Kata Tuhan, tetap tenang. Mungkin 1 minggu, tetap tenang. Halo? Tetap tenang. Saya sudah begitu banyak menerima pengalaman hidup. Semakin saya tidak tenang, justru iman itu tidak bertumbuh. Semakin saya meminta bantuan ke sana kemari, justru
semakin banyak dosa yang saya lakukan. Tenang. Apapun masalahmu, tetap tenang. Maka lihat, upah yang didapat kalau mengandalkan manusia. Upah yang didapat kalau mengandalkan manusia. Ayat 3, yuk. Ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ya, ingat, kalau Tuhan sudah tegur, tenang, tenang. Nanti kalau sudah terlalu banyak melakukan sesuatu di luar daripada rencana Tuhan, maka rencana-rencanamu itu akan memalukan dirimu sendiri dan juga akan menodai dirimu sendiri. Umat atau seseorang disebut memberontak apabila sesudah memperoleh anugerah, sudah mendapatkan janji pengharapan, dan mengalami hal yang terbaik bersama Tuhan, lalu berpaling darinya kepada andalan lain. Maka sekali lagi, Mesir zaman sekarang adalah media sosial. Hati-hati di Facebookmu, hati-hati di IG-mu, hati-hati di Telegrammu, hati-hati di WA-mu. Itulah Mesir yang kau buat modern hari ini. Lebih baik status tetap memberikan aja status sukacita, mendapatkan bakpao, mendapatkan ditraktir makan, itu aja harus diekspos. Ekspos itu firman Tuhan, bukan keluhanmu, bukan ceritamu, bukan masalahmu. Itu artinya itu sama saja mengandalkan Mesir. Emangnya Raja Mesir bisa menolongmu? Emangnya media sosial itu bisa menolongmu? Emangnya status itu bisa menolongmu? Emangnya IG itu bisa menolongmu? Emangnya Facebook itu bisa menolongmu? Tidak. Sama seperti yang ditegur oleh Tuhan kepada Israel. Jangan meminta perlindungan dari Mesir. Halo? Halo? Ngomong kanan kiri, mulai hari ini saya tidak akan membuat media sosialku jadi Mesir modern. Mesir modern, kurang jelas. Amin. Amin. Waktu saya kena epilepsi, saya tidak pernah menceritakan itu kepada siapapun. Tapi banyak orang tahu karena sering kambuh di depan banyak orang. Bahkan ada abang saya sering melecehkan saya kalau lagi kambuh. Kalau menyimpan sakit hati bisa disimpan, tapi buat apa? Dan saya tidak pernah juga mengekspos saat itu. Kalau saya sudah dijamah Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Tahun 10, tanggal 10 Agustus 2000, tahun 10 Agustus tahun 1993, ingat 93 jam 3 sore, saya masuk kota Jakarta. Saat itulah epilepsi tidak. Karena saya selalu memperkatakan yang baik tentang kesehatan saya. Yang saya bersyukur, maka lihat, saya sehat, saya kuat. Itu jangan hanya slogan, itu harus diimani. Puluhan tahun saya mungkin sudah beratusan ribu bawa mobil, tapi sampai saat ini saya tetap kuat, sehat. Katakan amin. Sampai saat ini. Karena itulah firman. Perkataan yang baik, maka perkataan yang baik itu juga menjadi bingkai hidupmu ke depan. Ya. Yang kedua,
miliki hati Tuhan. Ngomong kanan kiri, miliki hati Tuhan. Bukan hati suami, bukan hati istri, apalagi hati pacar. Miliki hati Tuhan. Kurang semangat. Miliki hati Tuhan. Kalau ini sudah dimiliki, pasti memiliki hati istri atau suami itu pasti baik. Ya. Apa sih hati Tuhan itu? Tuhan itu selalu menanti-nanti. Tuhan itu selalu menanti-nanti untuk menunjukkan belas kasihnya kepada. Coba perhatikan. Tuhan itu selalu memiliki hati untuk menanti-nanti, untuk menunjukkan belas kasihnya kepadamu. Seorang bapak tadi selalu menanti-nanti kedatangan anak bungsunya, supaya kasih bapaknya itu dicurahkan, supaya segala sesuatu rasa rindunya itu dicurahkan. Dan perhatikan, hati Tuhan itu dia selalu melakukan apa yang tepat. Coba perhatikan. Pikiranmu, perasaanmu, pengalamanmu, bahkan karirmu, bahkan posisimu. Kalau Anda melakukan segala sesuatu, itu belum tentu tepat. Tapi hati Tuhan itu kepada anak-anaknya, hati Tuhan itu pasti melakukan apa yang tepat. Amin. Tuhan tidak pernah melakukan padamu yang tidak tepat. Selalu tepat. Selalu tepat. Maka coba baca Yesaya 30:18. Yesaya 1 dan 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kasih Tuhan itu ada padamu, itu hatinya Tuhan. Tapi hatinya Tuhan itu tidak pernah bisa tersalur padamu kalau engkau mengandalkan yang lain. Hati Tuhan itu akan terus menanti-nanti untuk mencurahkan kasihnya padamu. Tapi kalau hatimu tidak kepada Tuhan, justru hatimu condong kepada yang lain, maka kasih Tuhan itu akan tetap ada di tempatnya. Tuhan itu tidak berubah. Anda yang sering berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu tetap nyata. Kasih Tuhan itu tetap di tempatnya. Kasih Tuhan itu tidak pernah berpindah-pindah. Kasih Tuhan itu hanya pada anaknya. Anda dan saya adalah anaknya Tuhan. Kasih Tuhan itu tak padamu. Yang Tuhan mau hanya satu pikiran Tuhan. Dia ingin mencurahkan semua perhatiannya padamu. Tapi di saat Anda mengalihkan kepada kekuatan-kekuatan yang lain, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Halo? Maka lihat yang ketiga, apa janji Tuhan? Ya, janji Tuhan itu berbahagia tiap orang yang berharap kepada Allah. Orang yang berharap kepada Allah itu pasti berbahagia. Kamu tidak akan menangis. Ya, kamu tidak akan terus menangis. Itu janji Tuhan. Coba perhatikan. Semua pernah menangis? Coba angkat tangan. Semua pernah menangis? Kalau ada peliharaan anjing yang sayang mati, nangis gak? Yang punya orang tua itu anjingnya mati, nangis 1-2 hari. Saya bilang, oh Tuhan tolong nih, untung gak hari itu mati, saya ganti nama, bukan di kuburan tapi jadi RW. Saya dipukul lagi, karena begitu sayangnya. Semua pasti pernah menangis. Coba perhatikan. Tangisan kebenaran
tangisan kebenaran di hadapan Tuhan adalah air mata tangisan pertobatan. Bukan tangisan karena kelakuan yang buruk. Katakan amin. Katakan amin. Justru semakin Bapak dan Ibu sadar kalau jauh dari Tuhan sangat berbeda. Kalau dekat dengan Tuhan sangat berbeda. Kalau datang kepada Tuhan dengan tangisan pertobatan, menerima Tuhan Yesus cukup satu kali, tapi pertobatan terus menerus. Katakan amin. Setiap hari itu kita perlu ada pertobatan. Terima Tuhan Yesus cukup satu kali, tapi pertobatan itu terus menerus. Coba perhatikan, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan padamu. Coba perhatikan, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan padamu, karena pencobaan itu hanya berasal dari kelakuanmu yang salah. Dari kelakuanmu yang salah. Dan perhatikan, dan iblislah panitianya. Iblis itu sudah punya tim. Panitianya iblis itu gak pernah bubar. Kalau kita biasanya panitia nakal, ada pembubaran panitia. Tapi iblis tidak pernah ada pembubaran panitia. Susunannya lengkap dan mangsa-mangsanya lengkap. Siapa yang akan menjadi mangsa yang terus? Kelakuan-kelakuan yang berdosa. Jadi ingat, Tuhan tidak pernah mencobaimu. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan padamu. Tapi pencobaan yang kau terima itu karena kelakuanmu yang salah. Dan iblis ada di sini. Kenapa saya katakan kelakuanmu bukan iblis? Iblis itu dari sudut manapun itu sudah salah. Padahal tadinya iblis tidak punya rencana kepada seseorang itu. Jadi kalau saya buat urutan yang pertama, pencobaan itu datang dari iblis, panitia iblis bisa tersinggung. Nah, makanya saya buat urutannya bukan iblis yang pertama, tapi kelakuanmu. Halo? Kita baca Yesaya 30 ayat 19. Yuk, 1, 2, 3. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, kau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Hai kamu yang tinggal di Yerusalem, kamu tidak akan terus menangis. Tuhan berbelas kasihan dan segera menjawab kamu bila kamu berseru minta tolong kepadanya. Katakan amin. Maka coba, air mata yang harus kau keluarkan adalah air mata pertobatan. Pertobatan. Air mata yang lain itu tidak ada guna. Kalau ibu-ibu istri-istri gaji bulanan suami masih kurang, gak usah nangis, gak ada artinya. Pemimpinnya tidak akan menambahkan gaji suami gara-gara kau nangis. Halo, amin. Seperti apapun kelakuan pasanganmu, gak usah nangis. Percuma. Tangisan yang benar, kalau ada tangisan pertobatan dan seru-seruan kepada Tuhan, maka kata Tuhan tadi, teriakmu itu akan Tuhan jawab. Katakan amin. Mulai hari ini gak perlu nangis. Apalagi nangis ulang tahun, panjang umurnya. Silakan aja kalau itu perasaanmu. Air mata di dunia ini sudah terlalu banyak. Kalau dikumpulkan itu mungkin sudah 1 danau. Tapi jenis air mata di surga, air mata pertobatan, itu masih langka.
Halo? Ngomong kanan kiri. Mulai hari ini, tangisan saya hanya tangisan pertobatan. Amin. Ibu-ibu, ya, saya dengan ibu itu juga jarang kasih gaji saya. Dan ibu sudah tahu itu. Dan sampai saat ini tangisan ibu itu gak pernah tangisan karena gaji kurang. Enggak. Bahkan beliau, ibu sudah kebal. Sudah kebal. Kalau dibuat mungkin penghapus tidak bisa lagi dihapus. Karena jenis tangisan apapun tidak ada gunanya di hadapan Tuhan kecuali tangisan pertobatan. Katakan amin. Saya ini juga adalah orang yang mudah nangis. Apalagi kalau nangis saat itu ada berpisah dengan anak-anak, saya yang nangis duluan. Saya yang bawa gitar, saya yang nangis duluan. Nah, nangis seperti itu adalah nangis perpisahan yang gak perlu juga saya katakan stop, gak boleh nangis seperti itu. Gak juga. Halo? Maka perhatikan sekali lagi. Dikatakan firman Tuhan, ya. Ayat 20. Yuk baca ayat 20. 1, 2, 3. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajaran tidak akan pernah menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat. Pernah mengalami satu krisis, besok gak ngerti lagi makan apa, seperti perempuan Sarfat. Sedikit roti, sedikit air. Nah, perhatikan. Saya pernah bilang sama ibu, selama dia percaya pada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Sesulit apapun keluarga itu, sesulit apapun seseorang itu, selama dia percaya pada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Sesulit apapun hamba Tuhan atau pendeta atau gembala yang Bapak Ibu kenal, selama dia percaya pada Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap terjadi. Begitu simpel kok menghadapi hidup ini. Nah, maka jangan pernah keluar air matamu gara-gara kekurangan makan dan minum. Percaya saja, Allah sumber penyedia itu akan selalu Tuhan berikan padamu. Amin. Tuhan memberi kamu masa percobaan. Ya, Tuhan memberi kamu masa percobaan yang berat untuk mengajar kamu. Tetapi sekarang Ia sendiri mendampingi kamu sehingga kamu mengalami kehadirannya. Ya. Yuk kita baca lagi Yesaya 30, 21 sampai 23. Perhatikan ayat 21, yuk 1, 2, 3. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiring. 22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. 23. Apabila lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru, kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Katakan amin. Bila bapak dan ibu menyimpang dari jalan di belakangmu, akan terdengar suaranya yang berkata,
Inilah jalannya. Ikutlah jalan ini. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Di saat kita meniti hidup ke depan, di saat kita melakukan suatu rancangan ke depan, rencana ke depan, Tuhan juga menyuruhmu, jalan dulu. Nanti dari belakangmu itu akan Tuhan tuntun melalui suara. Bukan jalan itu, tapi jalan ini. Perhatikan. Orang kalau memiliki hubungan dengan Tuhan, dia sangat mudah membedakan mana jalan Tuhan. Sangat mudah. Tapi orang kalau sulit berhubungan dengan Tuhan, ada di dalam hatinya itu tidak nyaman, gelisah, dendam, sakit hati, sulit dia untuk mendengar suara Tuhan. Maka dibutuhkan tenang. Waktu engkau tenang, waktu engkau tenang, waktu engkau tenang, lihat engkau akan mendengar suara Tuhan. Yang tadinya kamu ke kanan, Tuhan suruh, tidak, kamu ke kiri. Coba perhatikan, apa yang selama ini kau banggakan, patung-patung berhalamu, termasuk juga mendiammu, yang berlapis perak, HP mungkin serba canggih, dan emas. Kalau kau sudah mengenal Tuhan, kamu akan anggap itu seperti kotoran, sambil berkata, pergilah dari diriku. Jadi kalau ada patung-patung di dalam hidupmu, ada kekuatan-kekuatan yang kau pasang dalam hidupmu, ada pengalaman-pengalaman hidup yang kau favoritkan, ada orang-orang yang kau membuat itu seperti ilah bagimu. Kalau kau sudah hidup dalam Tuhan dengan dalam, kau akan anggap itu semua percuma. Karena yang Tuhan mau ada di Tuhan. Maka kita harus sepakat, semua kita ada the man of God-nya Tuhan. Katakan amin. Imanmu dan iman saya itu memiliki dasar yang sama, yaitu Yesus. Berapa kapasitas imanmu, berapa kapasitasmu, berapa kapasitasmu, itu hanya tergantung responmu, kedalamanmu di dalam Tuhan. Tapi kuasa Tuhan itu tetap sama diberikan padamu. Amin. Nah, coba perhatikan. Maka apabila Bapak dan Ibu menabur benih, Tuhan akan mengirim hujan supaya benih itu tumbuh dan menghasilkan panenan yang berlimpah-limpah. Bagi ternakmu akan tersedia padang rumput yang luas. Maka penyediaan Tuhan dalam semua kehidupanmu tidak pernah terbatas. Luas, luas, sampai ke anak cucumu juga tetap luas. Tetap luas. Katakan amin. Waktu saya kemarin ke Buruncao dengan ibu, saya ketemu dengan gembala di sana. Saya bilang, kalau Pak ragu-ragu di sini, saya mau ambil Buruncao. Kalau ragu-ragu, saya ambil. Karena yang saya lakukan di Buruncao adalah untuk melayani Tuhan, tidak yang lain. Nah, setelah saya perhitungkan lagi perjalanan, ternyata kalau jalan itu udah bagus, 2,5 jam juga nyampe Pak. Nyampe, hanya sekitar 120 atau 25 kilo Pak. Ternyata dekat dari sini ke Buruncao. Nah, jalannya ternyata juga jalan nasional, karena tengahnya ada cat kuning. Kalau cat kuning berarti nasional. Kalau cat hitam nggak tahu. Apalagi cat merah. Yang ada cat merah adalah BMA, Kuala Gurun, tuh cat merah. Halo, saya kuatkan dia. Ini waktumu. Saya kuatkan dia. Ini ambil. Saya kuatkan dia. Gak perlu mendengar kanan kiri. Dia seorang supir yang Tuhan angkat harus memegang gembala Buruncao. Saya tetap topang dia. Mungkin ada yang lain yang menjatuhkan dia termasuk jemaat. Saya topang dia. Saya
Saya tidak menjelek-jelekkan itu jemaat, tapi saya topang dia. Saya bilang, pagi-pagi kami kan makan pisang Ambon. Kami tadinya nginap di hotel, tapi kata saya kita nginap di gereja ini saja. Sehingga apa menjadi fasilitas kami hotel dengan rupiah, kami tabur ke dia. Ibu tabur. Nah, pagi-pagi saya ada pisang Ambon cukup besar. Dan pisang Ambon itu tidak dikarbit. Jadi matangnya itu matang enak tenang. Nah, ternyata pun jauh jenis tanahnya pun sangat jauh ternyata subur dibanding dengan Kuala Lumpur. Jadi di sana pisang juga cukup banyak, pisang Ambon besar-besar. Dan di sana air juga ada air dari gunung, dari atas bukit. Jadi sekre gereja itu air 24 jam. Saya pikirkan air di Beva Kuala Kurun itu sangat minim. Nah, sangat minim. Tanah pusaka. Kalau Tuhan sudah kirim, itu tepat. Katakan apa? Itu tepat. Halo? Kalau nggak salah ada jemaat Berucal, Agung ya? Tuh, nama. Itu jemaat Beva Berucal. Dari gembalanya atau Toto ya saya. Halo? Nah, Pak Agung ke sini. Saya ke sana aja Pak ya. Amin. Amin. Kelebihan Berucal, orang-orang di situ akan rajin nabung. Karena Kepalangkaraya jauh, Banjarmasin jauh, jadi duitnya akan semakin banyak. Sudah malas kemana-mana. Dan bersyukurnya jemaat di situ tidak akan pergi kemana-mana, karena akan ada tempat, tetap di tempat seperti hari Minggu. Saya bilang, kalau Kasongan ada kelebihan kekurangan. Orang kalau jemaat di Kasongan, dia bisa balik ke Palangkaraya, cukup dekat. Kalau di Kuala Kurun, setengah mikirnya tuh setengah. Ke Palangkaraya juga, ya dikatakan jauh enggak juga, dekat enggak juga. Makanya saya bilang sama dia, jemaat Beva Kurun enggak pernah hadir dalam setiap minggu itu 100%. Nah, Anda di sini pasti hadir 100%, karena jemaat enggak pergi kemana-mana. Maksud saya, semua ada suka dan dukanya. Tapi yang kita layani bukan jemaat, yang kita layani adalah Tuhan. Katakan amin. Sehingga semua hal yang di Kurun tadinya susah air itu menjadi sukacita. Yang di sana kemarin berkelimpahan air, ternyata juga di kotanya juga nggak banyak air juga. Nah, nanti kapan-kapan kita rame-rame ke sana, dari sini juga dekat. Ya, tapi kalau nyebrang lewat ferry ternyata harus mundur bos, gitu. Jadi yang nggak mampu bawa mobil, maksudnya belum mahir, jangan coba-coba. Nah, waktu naik tanjakan begitu, saya kira juga mundur kan. Ibu sampai kaget, sampai ke setengah. Saya mundur terus, datang betul, bukan. Ternyata ada putaran di bawah. Akhirnya saya putar. Halo, ini kotamu. Dasar pertama, cintai kota ini. Dengan dasar cinta kepada Tuhan, Anda pasti diberkati. Katakan amin. Semua cinta Kuala Kurun. Katakan amin. Dosa ini lo pakai batik orang sini, bukan batik Batak saya pakai, batik Kalimantan Tengah. Karena saya mencintai Kalimantan Tengah, saya mencintai Gunung Mas, saya mencintai Kuala Kurun. Kalau bukan dasar cinta, tidak bisa. Tidak bisa. Ngomong sekali lagi, saya mencintai Kuala Kurun. Kurang semangat, saya mencintai Kuala Kurun. Ini tanah pusaka saya bos. Ya. Nah, Amos 5 ayat 4 yuk. Carilah Tuhan. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat saya bacakan. Tuhan berkata kepada umat Israel,
kembalilah, kembalilah. Itu yang tadi seperti anak terhilang. Yang terakhir, berbicara lagi, semua itu didasari hanya karena iman. Yuk baca, iman, Ibrani 11 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Sungguh-sungguh. Ngomong, sungguh-sungguh. Ingat, kalau dalam bahasa Yunani ataupun Ibrani, dia memakai kata auris 2. Auris 2 ini adalah kata yang tidak boleh dibantah. Tidak boleh. Apa itu? Sungguh-sungguh. Itu perwakilan dari kata iman. Sungguh-sungguh. Tidak bisa dibantah. Jadi kalau angka itu 100%, kalau model itu bulat, gak lonjong tapi bulat, maka kalau sudah ada tulisan auris 2 di dalam terjemahan bahasa Ibrani, Yunani, itu kata yang tidak boleh dibantah. Itu kata tidak boleh diadu debat. Karena itu berbicara sungguh-sungguh. Jadi imanmu dan iman saya itu harus sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya sungguh saja, tapi harus sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan limpahkan padanya berlimpah-limpah. Katakan amin. Katakan amin. Maka hari ini jelas bahwa tanpa percaya penuh, kita tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Ya, hari ini jelas bahwa tanpa percaya penuh, tanpa percaya sungguh-sungguh, kita itu tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Bapak dan Ibu ibadah di sini dengan tidak sungguh-sungguh, melayani tempat ini dengan tidak sungguh-sungguh, itu semuanya tidak akan pernah menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap orang yang mau datang kepadanya harus percaya bahwa Allah itu benar-benar ada. Amin. Dia memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan Nuh, perhatikan Abraham, perhatikan Sarah, hidup dengan iman. Dan kelakuan itu, kelakuan mereka yang didasari pada iman, membawa warisan milik pusaka untuk dia. Jadi kalau Bapak dan Ibu didasari sepanjang hidupnya itu pada iman, maka itu juga warisan yang engkau berikan kepada anak-anakmu, yaitu upah yang besar dalam kerajaan Yesus itu sendiri. Coba perhatikan lagi. Iman sungguh-sungguh itu warisan milik pusakamu. Bapak dan Ibu mau latar belakang pendidikan seperti apapun, mau S1, S2, bahkan tamat SMP, SD, SMA, itu bukan milik pusakamu. Milik pusakamu itu adalah iman sungguh-sungguh. Dan itu juga akan menjadi warisan pada anak cucumu. Maka warisan yang sungguh-sungguh, warisan yang sempurna, warisan yang benar kepada anak-anakmu adalah warisan iman. Amin. Maka miliki iman yang sungguh-sungguh, itu menjadi warisanmu, itu menjadi milik pusakamu. Ingat, kami datang ke tempat ini, Tuhan tidak memberkati tempat ini, tapi Tuhan memberkati oknumnya. Kenapa? Oknum itu memiliki iman sungguh-sungguh. Jadi orang beriman itu mau tempatnya dimanapun,
Jadi jangan pernah punya alasan tempat itu kaya, tempat itu sumber daya alamnya sangat banyak. Ya, berkat Tuhan itu bukan tertuju kepada alam. Berkat Tuhan itu tertuju kepada oknum Anda sendiri yang pemilik iman itu. Sekalipun orang percaya Tuhan tinggal di dasar laut, tinggal di atas laut, tinggal di atas gunung, berkat Tuhan tetap ada padanya. Karena berkat Tuhan tertuju kepada oknumnya, orangnya, bukan pada tempatnya. Amin. Sama seperti kehidupan kita, asal didasari pada iman, itu akan membawa warisan bagi kita, bagi anak cucumu. Maka Nuh, Abraham, Sarah, dan lain sebagainya, Ruth, itu disebut di sini karena kehidupan mereka menjadi bukti bahwa memang Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Coba perhatikan, Hana, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sampai Imam Eli mengatakan dia seperti perempuan gila, ada di bait Allah berteriak-teriak hanya untuk mendapatkan keturunan. Apa kata Hana? Saya bukan gila. Sarah, memang dalam perjalanan dia jatuh, tawarkan Hagar pada suaminya. Abraham, dia juga sungguh-sungguh. Nuh, seangkatan generasi seluruh dunia saat itu, hanya Nuh yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka Nuh diselamatkan. Daud, hati Tuhan tetap condong pada Daud. Waktu dia jatuh di dalam karakter pergaulan tentang seks, dia cinta bukan kepada perempuan yang diinginkan oleh Tuhan, tapi dia bertobat. Dia mengatakan dirinya, jangan ambil rohku daripada aku. Yang lain boleh ambil, kerajaan bisa diambil, kekayaan bisa diambil, tapi rohmu jangan ambil daripada aku. Itu yang membuat Tuhan sangat cinta pada Daud. Saul awalnya juga bagus, tapi roh Tuhan meninggalkan Saul. Halo? Amin. Tuhan itu cinta padamu. Kalau kau mau baca firman, itu bukan berarti Tuhan tambah cinta padamu. Enggak. Engkau yang harus jadi tambah cinta sama Tuhan. Amin. Jangan karena membaca firman sungguh-sungguh sampai 1 hari 6 jam, Tuhan itu akan semakin cinta, semakin. Enggak. Tuhan itu tetap sudah cinta padamu. Tapi engkau lah yang harus terus bertambah-tambah cinta padanya. Katakan amin. Ingat berkat Tuhan. Ngomong, berkat Tuhan bukan tertuju pada tempat, tapi pada saya. Katakan amin. Apapun situasi rumah tanggamu hari, anak-anakmu, suamimu, ingat, tangisan yang kau sampaikan kepada Tuhan, tangisan pertobatan. Bukan tangisan pembelaan-pembelaan ini, tapi tangisan pertobatan. Supaya lepas dari semua situasi itu, maka lihat, bersyukur, bersyukur. Orang bersyukur akan cepat keluar dari padang gurun. Katakan amin. Kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Yesusku. Mari persiapkan anggur dan roti pada saat ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadankan. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari persiapkan anggur dan roti. Haleluya Tuhan. Amin. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Haleluya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, bulu yang terkulai, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkan. Dia akan jadikan terang
Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Lagi katakan, Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari semua angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus. Semua yang Yesus lakukan di kayu salib, pengorbanan Dia sempurna. Maka apa yang Yesus lakukan untuk keselamatan kita, supaya kita segambar dan serupa lagi dengan Allah. Maka Bapak dan Ibu yang mengakui tubuh dan darah Yesus, hari ini juga kita semua sudah segambar dengan rupa Allah. Maka bagianmu dan bagian saya adalah kerajaan surga. Apabila Bapak dan Ibu percaya pada tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik, tubuh yang sempurna ini diberikan padamu dan pada saya, sehingga tubuhmu hari ini juga Tuhan buat sehat. Apabila Bapak Ibu percaya, mari kau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah darah Yesus, darah yang tercurah, darah yang sempurna, darah yang tidak pernah ada dosa, darah yang suci. Bahkan darah ini berbicara nyawa Yesus itu sendiri. Dan nyawa Yesus sudah dipersembahkan padamu dan pada saya. Maka hidupmu, matimu ada di dalam jaminan Yesus. Apabila Bapak dan percaya pada darah Yesus, darah Tuhan itu sendiri masuk dalam tubuhmu, maka segala sesuatu yang tidak baik di dalam darahmu hari ini, tubuhmu, Tuhan Yesus sembuhkan. Apabila Bapak yang percaya, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari renungkan betapa baiknya Tuhan itu di dalam hidup kita. Betapa ajaibnya Tuhan itu di dalam hidup kita. Dia tidak pernah salah, Dia selalu tepat. Dia Tuhan yang sempurna. Bahkan di saat Bapak dan Ibu merasa seperti tidak ada jalan, buntu, ingat, di dalam Tuhan selalu ada jalan. Tuhan itu tidak pernah buntu. Tuhan hanya membutuhkan Anda tenang, percaya, tenang, tenang, percaya, percaya, tenang. Haleluya Tuhan. Amin, amin. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumber
Kami sangat bersyukur di hadapan Tuhan. Kami melakukan perjamuan Tuhan karena itu adalah perintah Tuhan. Dan kami sudah mendapat tuntunan Tuhan bahwa di atas segala-galanya adalah iman. Iman hanya percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh, bulat, tidak ada yang lain, hanya sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga sangat bersyukur apa yang kami lakukan hari ini, termasuk juga menabur buat pembangunan, buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Persembahan apapun, perpuluhan, ucapan syukur, Tuhan yang membalasmu berlipat kali ganda. Dan hari ini juga satu kali persembahan untuk dana diakonia. Tuhan juga memberkati setiap taburanmu, jelaimu. Tuhan menggantikan berlipat kali ganda. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Ibu semua katakan amin. Sekali katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan.